Ketika mendengar kata isekai, pasti bayangan yang pertama kali muncul adalah sebuah dunia fantasi. Atau sebuah dunia yang dimana bisa mengeluarkan kekuatan sihir atau kekuatan supernatural lainnya. Tapi apakah memang benar? Isekai itu adalah sebuah dunia fantasi. Bener sih, tapi nggak sepenuhnya bener. Pada konten sebelumnya saya pernah membahas mengenai macam-macam genre pada anime dan juga film. Buat yang belum nonton, ya silahkan untuk ditonton lah bro. Hitung-hitung buat support channel ini dan juga untuk menambah wawasan tentang dunia perwibuan dan juga dunia perfilman sih. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu isekai, apakah ada cara untuk masuk ke dalam isekai ini, dan daripada banyak basi-basi, mendingan kita langsung menuju ke pembahasan. Tapi setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Sebelum menuju ke pembahasan tentang apa itu isekai, kalian harus tahu terlebih dahulu tentang apa itu sekai. Sekai dalam bahasa Jepang memiliki beberapa makna atau arti sebagai bumi, dunia, dan alam semesta. Atau secara sederhana, sekai adalah dunia atau bumi yang kita tinggali saat ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa sekai itu adalah bumi. Mari kita lanjut ke apa itu isekai. Isekai dalam bahasa Jepang memiliki arti sebagai dunia lain atau dunia yang berbeda. Jadi kalau ada anime dengan genre isekai, ya pasti anime tersebut nyeritain tentang kehidupan di dunia lain. Lantas, bagaimana cara untuk menentukan sebuah parameter bahwa itu isekai atau bukan isekai? Sebenarnya cukup mudah. Sebuah alam atau dunia yang tidak ada hubungannya dengan dunia atau bumi yang kita tempati saat ini, itu adalah isekai. Penggambaran dari isekai sendiri adalah ketika seorang karakter di dunianya atau di dunia yang ia tinggali pergi atau dipanggil ke dunia lain. Secara sederhana, sebuah isekai dapat disebut sebagai isekai ketika orang yang tinggal di suatu dunia itu pergi ke dunia lain. Lebih sederhana lagi, isekai dapat disebut sebagai isekai ketika saya yang berasal dari dimensi manusia pergi ke dunia makhluk halus atau alam goib. Bisa dibilang bahwa alam goib ini adalah isekai. Karena alam goib bukanlah tempat tinggal yang saya tempati sebelumnya, dan juga saya bukan berasal dari alam goib coy. Masih bingung? Analogi sederhananya sih seperti ini, ya bukan analogi sih sebenarnya. Jadi kan kita tinggal di sebuah planet yang bernama bumi kan. Karena kita tinggal di bumi, maka planet yang bernama bumi ini disebut sebagai sekai. Sedangkan planet selain bumi ini bisa disebut sebagai isekai, entah itu planet Jupiter, Mars, Saturnus, Neptunus, dan sebangsanya, itu adalah isekai. Dan itu juga berlaku bagi penduduk di planet lain. Jadi semisal kalian tinggal di planet Jupiter nih, ya secara otomatis planet yang bernama bumi itu adalah isekai atau dunia lain. Nah, dari sini udah paham kan tentang apa itu isekai? Kalau belum paham ya silahkan ulangi videonya terus sampai paham ya. Oke, jadi saya anggap kalian udah paham tentang apa itu isekai. Lalu ada sebuah istilah lagi nih, yakni reverse isekai. Apaan lagi nih? Jadi reverse isekai itu adalah kebalikan dari isekai. Dimana kalau isekai itu digambarkan dengan suatu tokoh atau karakter utama yang pergi atau terbawa ke dunia lain, sedangkan reverse isekai ini adalah datangnya makhluk dari isekai atau dunia lain. Atau kalau pakai istilah planet seperti yang tadi saya sampaikan ya, ketika makhluk dari planet Jupiter datang ke bumi, itu namanya adalah reverse isekai. Atau kalau ada alien yang mampir ke bumi, itu juga disebut sebagai reverse isekai. Kenapa? Karena alien ini bukanlah makhluk yang berasal dari bumi, dan juga karena alien itu berasal dari dunia lain, atau yang biasa disebut sebagai isekai. Karena isekai adalah another world atau dunia lain gitu. Nah, setelah saya melakukan riset, dalam cerita baik novel, manga, hingga anime, terdapat beberapa macam atau jenis-jenis isekai. Yang pertama ada dunia paralel, yang kedua ada dunia game, dilanjut dengan alam kematian, planet lain, dan yang terakhir ada dunia mimpi. Untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan menjelaskan pengertian dari masing-masing isekai. Namun biar kalian paham, di sini saya akan memberikan beberapa contoh genre isekai yang ada pada anime. Untuk dunia paralel atau isekai paralel ada anime Re:Zero, Konosuba, Isekai wa Smartphone, dan Tate no Yusa. Selanjutnya ada dunia game atau isekai game. Mungkin subgenre isekai khususnya pada game ini sangatlah kontroversial ya. Karena ada beberapa orang yang bilang bahwa genre isekai itu harus terjebak di dunia lain dan seharusnya tidak bisa kembali ke dunia asalnya.
Ya, memang sih. Genre isekai kebanyakan menceritakan tentang tokoh utama yang terjebak di dunia lain dan tidak bisa kembali ke dunia asalnya. Seperti anime dengan subgenre isekai paralel yang saya sebutkan tadi sih, bahwa tokoh utama yang terjebak di dunia lain dan tidak bisa kembali ke dunia asalnya. Namun di sini saya nggak mau ribet, jadi saya artikan bahwa isekai itu adalah another world atau dunia lain yang memiliki komponen atau sebuah mekanik tentang sebuah game, seperti terdapat sistem XP, mana, HP, skill, dan sebangsanya. Nah, contoh dari isekai game ini adalah Sword Art Online, Overlord, Axel World, dan Log Horizon. Selanjutnya ada Alam Kematian atau Dead Isekai. Sejauh pengamatan yang saya lakukan, hanya anime dengan judul Dead Parade atau gimana bacanya saya nggak tahu, atau Dead Parade gitu aja lah ya, yang merupakan anime dengan subgenre Dead Isekai. Selanjutnya ada Dunia Mimpi atau Dream Isekai. Nah, di sini kebetulan saya juga baru nemu satu anime yang memiliki konsep Dream Isekai, yakni anime dengan judul Kimi no Na wa. Berbicara soal Kimi no Na wa, saya juga pernah membuat konten seluruh alur cerita Kimi no Na wa. Bagi yang belum nonton, ya jangan lupa nanti untuk ditonton. Dan yang terakhir ada Reverse Isekai. Contoh dari anime yang menceritakan tentang Reverse Isekai atau genre Reverse Isekai ini adalah Recreator dan juga Devil Survivor 2 The Animation. Sejauh ini cuma 2 anime itu doang sih yang saya tahu. Mungkin lebih lengkapnya bisa cari rekomendasi yang ada di Google atau YouTube. Dan buat yang nanya, nonton anime gratis tuh di mana, Bang? Ya silahkan baca di deskripsi video ya, bro. Di sana udah saya kasih link rekomendasi buat nonton anime dengan subtitle Indonesia secara gratis. Untuk mengakhiri pembahasan pada kesempatan kali ini, akan saya akhiri dengan sebuah pertanyaan beserta jawaban tentang apakah isekai itu benar-benar ada? Kalau ada, bagaimana cara untuk memasukinya? Berbicara mengenai keberadaan isekai itu ada atau tidak, jawabannya adalah ada. Karena isekai itu adalah dunia lain atau another world. Keberadaan alam goib, planet Jupiter, Mars, dan sebangsanya menjadi bukti bahwa isekai itu benar-benar ada. Dari sini saya rasa untuk pertanyaan cara untuk masuk ke isekai sudah terjawab lah ya. Tapi, jika isekai yang kamu maksud seperti anime Isekai wa Smartphone, Deathmarch Kara Hajimaru, dan juga ReZero, itu tidak ada, bro. Karena itu hanyalah sebuah cerita fiktif atau sebuah cerita yang dibuat oleh pengarang cerita. Karena hingga saat ini juga belum ada orang yang pernah mengaku pernah pergi ke isekai. Kalaupun ada orang yang pernah mengaku pergi ke isekai, kemungkinan pernyataan itu hanyalah omong kosong doang. Dan perlu digarisbawahi bahwa isekai yang saya maksud di sini adalah isekai seperti anime ReZero atau anime dengan judul Isekai wa Smartphone. Karena sejauh pengamatan yang saya lakukan, bahwa ketika seseorang masuk ke dalam isekai, orang tersebut tidak bisa kembali ke dunia asalnya. Dengan kondisi tersebut, kalau ada orang yang mengaku pernah pergi ke isekainya ReZero, itu cuman omong kosong doang. Karena orang yang pernah masuk ke isekainya ReZero atau isekai pada anime umumnya, itu tidak bisa kembali ke dunia asalnya. Tapi itu cuma pengamatan yang saya lakukan sih. Siapa tahu dari kalian udah ada yang pernah pergi ke isekai dan bisa kembali ke dunia ini. Bagi yang pernah pergi ke isekai dan bisa kembali, jangan lupa untuk memberikan ceritanya melalui kolom komentar ya. Apakah di sana kalian bertemu karakter Rem selaku the best waifu, ataukah sewaktu di isekai kalian berhasil menjadi sang pahlawan atau menjadi raja iblis, atau bahkan bisa ngeharem di sana? Oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai apa itu sekai dan apa itu isekai. Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan dan juga yang lebih jelas, bukan seperti ini, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya, stay kerat and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.